Setelah mendengar langsung dari kakaknya yang berencana mau menikah, hal itu sempat membuat Minho teringat akan masa lalunya, yaitu saat kedua orang tuanya meninggal. Jadi selama ini, kakaknya yang selalu berjuang untuk menghidupinya. Meskipun baginya masih terasa berat, tapi pada akhirnya Minho tetap mendukung pilihan kakaknya dengan sepenuh hati. Setelah kakaknya pergi, Minho terlihat membuka ponselnya. Rupanya, Minho selama ini telah menabung. Namun dia merasa sedih karena Minho belum memiliki tabungan yang cukup untuk membantu biaya pernikahan kakaknya gitu nih Movie Lovers. Sementara di lain tempat, Jimin sedang berada di rumah Rosa dan mereka terlihat sedang makan bersama. Di situ Jimin tiba-tiba melihat akun sosial media yang mirip dengan Rosa. Jimin pun akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Rosa. Mendengar hal itu, dia pun mengatakan bahwa itu adalah akun kedua miliknya. Kemudian di situ Rosa berkata bahwa dia sedang menyukai seseorang. Untuk menghilangkan rasa penasaran Jimin, Rosa pun memberitahu bahwa pria tersebut adalah seniornya yang tidak Jimin kenal. Kemudian saat di kafe, Joa yang mengetahui bahwa Minho memiliki tabungan untuk membantu biaya pernikahan kakaknya, dia merasa bangga sekaligus terharu. Joa kemudian mengungkapkan rasa bangganya tersebut dengan mengelus kepala Minho. Tanpa disangka, dengan spontan Minho membalas dengan memegang tangan Joa. Hal tersebut tentu membuat Joa menjadi canggung dan langsung mengajak Minho untuk pergi. Rupanya, saat di perjalanan mereka berdua hanya terdiam nih Movie Lovers. Dan untuk menghilangkan rasa canggungnya, Joa pun basa-basi dengan berkata bahwa tos serba di dekat kampusnya kini menjual makaron kesukaannya. Selain itu, Joa juga memberitahu Minho bahwa besok dia akan berdandan seperti bayi suci untuk memikat hati Moonjun. Dan di keesokan harinya, Minho mampir ke tos serba yang dimaksud Joa kemarin untuk membeli makaron kesukaan Joa. Setelah itu, Minho terlihat begitu terpesona ketika melihat Joa yang begitu cantik. Singkatnya, mereka berdua beserta yang lainnya pergi ke kampus dengan berjalan kaki bersama. Di situ Minho berniat memberikan makaron yang sudah dibeli tadi. Namun Moonjun tiba-tiba datang dengan mobilnya untuk memberikan Joa tumpangan. Boyoung dan Jimin yang mengetahui bahwa Joa menyukai Moonjun, kemudian menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Berbeda dengan Minho yang tidak ingin mereka pergi berduaan, secara tiba-tiba dia mengeluh bahwa kakinya terasa sakit. Pada akhirnya Minho pun masuk ke dalam mobil untuk bergabung bersama mereka. Saat di perjalanan, Moonjun memberikan sebuah hadiah sekotak makaron untuk Joa. Joa pun terlihat sangat senang. Sementara Minho yang menyaksikan hal itu pun terlihat seperti cemburu. Jadi karena hal itulah, dia pun mengurungkan niatnya untuk memberikan makaron yang dibelinya tadi untuk Joa. Singkat cerita, semua mahasiswa yang mengambil kelas fotografi terlihat sedang duduk di bangkunya masing-masing. Pak dosen yang mengajar di kelas tersebut kemudian menyuruh muridnya untuk mengambil gambar di dalam kampus dan mengumpulkan hasilnya 30 menit sebelum kelas berakhir. Joa yang memotret Moonjun diam-diam, kemudian menunjukkan hasilnya. Melihat hal itu, Moonjun pun meminta izin untuk memotret Joa juga. Saat Jimin dan Hanul sedang menikmati momen bersama, tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada orang lain yang ikut memotret Jimin dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, ketika hasil gambarnya dikumpulkan semua, Pak dosen merasa tertarik dengan foto Joa yang dipotret oleh Minho. Dari situ Pak dosen malah iseng menyimpulkan bahwa mereka berdua ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Mendengar hal itu, Minho pun membenarkan bahwa mereka sudah berteman sejak kecil. Setelah itu, kini foto Hanul yang muncul dan ternyata itu hasil potret dari Rosa. Beberapa saat kemudian, setelah kelas selesai, Jimin mengatakan bahwa dia merasa terkejut karena foto Hanul tadi ditampilkan.
Mendengar hal itu, Rosa pun menunjukkan hasil jepretannya dan berkata bahwa dia telah mengambil banyak gambar Hanel dan Jimin. Sementara di lain tempat, Boyoung yang tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, dia datang menghampiri Mukjin untuk meminta bantuan agar memberikan sampel darahnya. Di situ Boyoung pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan penderita diabetes dan akhir-akhir ini gula darahnya selalu naik turun, yang membuat ibunya khawatir akan kondisinya. Kemudian kita diperlihatkan Minho dan Joa yang sedang berada di ruang klub. Mereka terlihat sedang membahas mengenai pameran foto. Tidak lama kemudian, Moonjun pun datang dan beberapa saat kemudian, dia mengajak Joa untuk pergi bersama ke pameran foto di keesokan harinya. Sebelum menjawabnya, Joa pun meminta Minho untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bersama. Tentu hal tersebut dia lakukan supaya Joa bisa pergi berdua dengan Moonjun. Setelah itu, Minho pun terlihat pergi. Beberapa saat kemudian, Yang Hee yang belum menemukan teman untuk pergi ke pameran foto, terlihat datang menghampiri Minho untuk mengajak pergi bersama. Saat Joa masih di sekitar kampus, dia melihat seorang pria terluka dan kemudian memberikannya sebuah plester untuknya. Dengan raut wajah yang kebingungan, pria itu pun menerima plester pemberian Joa dan langsung terlihat pergi. Singkat cerita, saat Hanel, Jimin, Joa, dan Minho sedang kumpul di kafe, mereka semua terkejut setelah mendapati foto absen kelas fotografi muncul di postingan Seorap. Selain itu, foto hasil tugas fotografi juga ikut muncul di sana. Saat Jimin melihat fotonya diposting juga di sana, dia beranggapan bahwa foto tersebut yang diambil oleh Hanel. Namun di situ Hanel berkata bahwa dia tidak mengambil foto tersebut. Di keesokan harinya, saat Jimin selesai latihan, dia pun mengajak Rosa untuk pergi mengunjungi escape room. Sementara di lain tempat, Moonjun terlihat datang menjemput Joa dengan mobilnya untuk pergi bersama menuju ke tempat pameran. Namun beberapa saat di perjalanan, hujan pun tiba-tiba turun dengan deras. Melihat hal itu, Joa pun langsung meminta maaf dan mengajak Moonjun untuk pergi ke pameran lain kali. Karena hari ini ada sesuatu mendesak yang harus dia lakukan, ungkapnya. Joa pun kemudian turun dari mobil setelah sampai di kampus. Di sisi lain, Minho yang terlihat akan keluar dari kampus sempat terdiam sejenak melihat hujan yang sedang turun. Jadi ternyata, hujan selalu mengingatkan Minho pada saat kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Minho kemudian berjalan perlahan menerobos hujan. Dengan memakai payung, Joa tiba-tiba datang tepat di hadapannya dan memayungi Minho. Rupa-rupanya, sesuatu yang mendadak dan mendesak yang dimaksud oleh Joa adalah hujan. Karena Joa merasa khawatir dengan Minho yang memiliki trauma akan hal itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terlihat sedang berteduh di kafe. Di situ Joa bertanya apakah Minho baik-baik saja. Minho pun menjawab bahwa dia dalam kondisi baik. Hanya saja Minho merasa bersalah karena telah membuat Joa gagal pergi ke pameran fotonya bersama Moonjun. Mendengar hal itu, Joa pun menjawab bahwa dia bisa pergi ke pameran di keesokan harinya lagi. Di saat-saat seperti itu, Joa mengatakan bahwa dia masih tidak tahu bagaimana cara menghibur Minho. Padahal mereka sudah berteman selama 12 tahun dan hal yang bisa Joa lakukan hanyalah berada di samping Minho seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Di keesokan harinya, seorang senior menghampiri Minho yang sedang berada di lab. Di situ dia memuji aplikasi yang Minho buat, kemudian menyarankannya untuk memulai berbisnis dan mengajaknya berinvestasi. Namun Minho berkata bahwa dia tidak mempunyai cukup uang untuk hal tersebut. Setelah itu, Minho kembali ke asrama dan melihat uang tabungannya yang dia siapkan untuk pernikahan kakaknya. Namun tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi yang membuat semua orang panik dan keluar untuk menyelamatkan diri. Minho yang merasa khawatir dengan Joa kemudian terlihat menghubunginya. Namun ternyata dia tidak kunjung mendapatkan jawaban. Saat Minho memutuskan untuk menyusulnya,
Tidak lama kemudian Joa pun datang dengan handuk yang masih tertempel di badannya. Sementara Mukjin, Hanel, Jimin, dan Rosa terlihat sedang berada di tempat bermain escape room. Di sana mereka merasa kebingungan menentukan jalan keluarnya. Seorang admin pun memberikan mereka petunjuk dengan syarat bahwa mereka harus melakukan sebuah dance. Mendengar hal itu, Hanel pun mulai memperlihatkan kemampuannya di Movie Lovers. Scene kembali ke kampus, di mana Joa yang keluar dengan menggunakan handuk itu kini menjadi bahan pembicaraan mahasiswa lain. Dan Minho menyadari hal tersebut. Bahkan saat Moonjun melihat ke arahnya, Minho pun dengan segera menghalangi dengan badannya agar Joa tidak terlihat oleh Moonjun. Beberapa saat setelah para petugas memeriksanya, mereka memberitahu bahwa tidak ada kebakaran di asrama. Mereka beranggapan bahwa ada seseorang yang tidak sengaja merokok di dalam ruangan. Scene kembali ke Jimin dan kawan-kawan. Karena Jimin dan Mukjin takut dengan sesuatu yang mengagetkan, mereka berdua merasa tidak bisa menemani Hanel untuk mencari petunjuk lainnya. Karena hal itulah Rosa yang merasa ada kesempatan kemudian menawarkan diri untuk menemani Hanel. Setelah permainan selesai, karyawan di sana memberikan foto Hanel dan Rosa yang sedang berpelukan ketika berada di dalam ruangan. Jimin yang melihat foto tersebut seketika merasa cemburu di Movie Lovers. Namun di situ Hanel menjelaskan bahwa dia hanya membantu Rosa saat akan terjatuh. Hanel kemudian menyuruh karyawan tersebut untuk membuang fotonya. Tentu saja karena dia tidak ingin membuat Jimin kecewa. Namun ternyata foto tersebut diambil dan disimpan oleh Rosa tanpa sepengetahuan mereka berdua di Movie Lovers. Di sisi lain, Mukjin terlihat sedang mengajak Hanel dan Minho untuk mengunjungi Tongyong yang terkenal dengan keindahan lautnya. Namun mereka berdua langsung menolaknya karena jaraknya yang cukup jauh. Kemudian Mukjin yang sedang memilih buku di perpustakaan, dia tidak sengaja melihat bekas suntikan di jari tangannya. Hal itu membuatnya teringat dengan kondisi Boyoung yang mengidap penyakit diabetes. Karena hal itulah Mukjin memutuskan untuk mencari tahu tentang diabetes. Scene berganti. Jimin yang melihat akun Rosa kini mulai curiga, sebab riwayat tontonan Rosa sama persis dengan film yang pernah ditonton oleh Hanel. Sehingga hal itu membuat Jimin mengingat kembali dengan perkataan Joa tentang Rosa yang sedang menyukai seseorang. Keesokan harinya, Joa terlihat sedang menunggu temannya yang baru saja dia kenal lewat aplikasi Bapting. Tidak lama kemudian, pria itu pun datang, namun di situ Joa tiba-tiba mendapatkan pesan bahwa dia harus segera mengumpulkan tugasnya. Karena hal itulah, dia pun memutuskan untuk pergi. Joa juga sempat meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia ada urusan mendadak. Mengetahui hal itu, pria itu pun merasa kecewa dan pada akhirnya dia meluapkan kekesalannya dengan berkomentar buruk dan memberi rating terendah pada aplikasi yang dibuat oleh Minho. Di sisi lain, Jimin, Hanel, dan Rosa terlihat sedang berada di sebuah kafe. Di situ Rosa menyuruh Jimin untuk duduk terlebih dahulu karena dirinya yang hendak memesan minuman untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Hanel dan Rosa pun pergi bersama karena mereka berdua ada kelas di Movie Lovers. Dengan perasaan cemburu, Jimin pun hanya bisa menatap kepergian mereka berdua. Kemudian Joe yang telah selesai mengumpulkan tugasnya, dia memberitahu Minho bahwa dia dan Moonjun hendak pergi ke pameran foto pada hari ini. Ketika berada di dalam mobil, Moonjun memberikan secangkir kopi kepada Joa dan memasangkan sabuk pengamannya. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.